Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kayak gimana puasanya hari ini? Tetap semangat ya. Semangat Pak. Oke. Alhamdulillah. Semangat Pak. Ya, alhamdulillah. Dapat Ya, semangat juga oke. Pak. Ya, terima kasih Pak Mas Khairul. Nah, ya untuk hari ini kita belajar teknik kontrol sistem mekatronik. Untuk materi yang kemarin kita, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya. Mas Sriwidodo bisa mungkin mimpin doa. Ya Pak. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Baik, terima kasih Mas Sriwidodo. Ya, untuk sebelum kita masuk ke materi dia yang hari ini, kita review dulu yang kemarin tentang proximity, tentang sensor proximity. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya untuk materi yang kemarin? Ada yang masih kurang paham mungkin? Udah paham Pak. Silakan. Sudah paham ya? Baik. Ya, jadi baik. Oke, berarti sudah bisa mengerti ya tentang materinya ya. Jadi untuk sensor-sensor yang kita gunakan, proximity, dan hari ini kita akan belajar tentang fotoelektronik dan banyak lagi, itu banyak digunakan pada industri, terutama di bagian packing atau di bagian pengemasannya. Jadi industri seperti misalnya makanan minuman, kemudian industri farmasi, itu nanti bagian packing, bagian pengolahannya itu menggunakan sensor-sensor ini. Nah, makanya kenapa kalian perlu bisa menguasai materi tentang sensor ini, karena nanti ketika kalian lulus, kalian akan bekerja di industri. Nah, inilah yang akan sering kalian kerjakan, perawatan maupun perbaikan di sensor-sensor ini. Gitu ya, untuk gambaran bagaimana kalian bisa mempelajari atau menguasai materi ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi hari ini tentang fotoelektronik. Ada yang mungkin sudah belajar untuk materi fotoelektronik. Apa itu fotoelektronik? Ada yang sudah tahu? Belum Pak. Belum Pak. Belum ya? Belum Ya, Pak. nanti. Ya, masih belum belajar ya semalam. Tarawih ya berarti ya. Oke, Iya Pak, sampai malam. saya akan tunjukkan ya, saya akan tampilkan presentasinya dan nanti kalian juga bisa mengerjakan tugas yang ada di LKPD. Sebelumnya saya akan tampilkan dulu untuk foto elektronik. Sebentar. Sudah bisa terlihat, anak-anak? Belum Pak. Belum. Belum Bapak. Sebentar. Ya. Menunggu jaringan. Sudah. Belum Pak. Sebelum. Sudah terlihat untuk PowerPoint yang saya share? Baru proses Bapak. Sudah, sekarang sudah. Sudah Pak. Oh ya. Ya. Oke. Nah, ini ya, untuk saya akan menjelaskan sedikit tentang sensor fotoelektronik. Untuk pelajaran hari ini, nanti kita akan melakukan praktek dan diskusi. Jadi, kalian akan bekerja secara kelompok untuk mengamati sensor yang ada di trainer kita, yang ada di sekolah, gitu ya. Cuman karena kita lakukan pembelajarannya secara online, jadi saya kirimkan di grup WhatsApp kita untuk video dari trainer yang akan kita bahas. Kemudian juga ada wiring diagram dari trainer tersebut, itu yang akan kalian gunakan sebagai salah satu bahan di LKPD, ya.
Baik, ini saya akan jelaskan dulu kompetensi dasar dari materi yang akan kita capai. Yang pertama yaitu untuk mengevaluasi sensor pada aplikasi industri. Jadi kalian akan mengevaluasi atau mengecek nanti dari sensor fotoelektronik pada trainer. Kemudian yang kedua adalah menguji karakteristik dari fotosensor yang tepat, mulai dari true beam, diffuse, retroreflektif, dan fiber optik. Nah, kalian akan mengerjakan untuk pengujian berdasarkan sensor-sensor yang fotoelektronik yang ada di trainer. Nanti kalian lihat mana sensornya yang ada di situ. Memang tidak semua ada di trainer, tapi tinggal bisa kalian lihat nanti ya. Bisa kalian amati dan bisa dituliskan pada tugas di LKPD. Nah, sebelum saya masuk ke materi, ini ada sebuah permasalahan dulu. Saya minta kalian bisa untuk berdiskusi, melihat gambaran ini sebuah sensor yang ada di industri untuk pengecekan atau menghitung jumlah kotak kardus yang lewat ya. Menurut kalian, ini sensornya apa dulu? Sensor apa ini? Ada yang bisa coba memberikan jawaban? Sensor cahaya bukan, Pak? Infrared kali Pak ya? Warna merah Pak. Infrared, sensor cahaya. Ada lagi mungkin? Silakan, Mas Khairul atau Bu Sugiyarti. Infrared. Fotoelektronik Pak. Fotoelektrik. Fotoelektronik ya. Ya, ini adalah salah satu tipe dari sensor fotoelektronik yang nanti kita akan diskusikan. Nah, dari sini kalian bisa lihat di bagian body atau di bagian belakang dari si sensor itu ada dua indikator. Nah, indikator itu ada yang dipakai untuk menunjukkan sinyal yang dikeluarkan. Gitu. Nah, dari indikator tersebut, menurut kalian sensor ini adalah NO atau NC? NO. Gimana? NC Pak, sudah nyambung dulu Pak. Kayaknya NC Pak. NC ya. Ya, kita lihat. Jadi ketika sensor ini tidak mendeteksi atau sensor ini menerima cahaya merah itu, dia outputnya sinyalnya hidup. Tapi ketika dihalangi oleh benda, maka outputnya mati. Maka ini termasuk di NC ya. Benar. Baik. Untuk selanjutnya saya akan jelaskan mengenai sensor fotoelektronik, dan ini nanti akan menjadi bahan kalian untuk melakukan praktek di trainer kita ya. Ya, saya jelaskan dulu. Ini adalah sensor fotoelektronik, yaitu sensor yang bekerja dari pergerakan suatu cahaya. Biasanya adalah sinar inframerah, dan cahaya tadi itu akan diubah menjadi suatu sinyal listrik. Jadi pada sensor ada bagian transmitter atau pengirim cahayanya, dan ada bagian receiver atau penerima cahaya. Dari cahaya yang diterima itu nanti kemudian diubah ke sinyal listrik, yang itu yang dikirimkan sebagai sinyal ke rangkaian selanjutnya, bisa controller atau bisa lampu dan seterusnya. Nah, sensor ini terbagi di 4 tipe. Yang pertama adalah true beam, kedua retroreflektor, yang ketiga diffuse, dan yang keempat fiber optik. Saya akan jelaskan sedikit mengenai tipe-tipenya. Pertama adalah true beam. Ini adalah true beam, yaitu ada sensor dua terpisah ya, dari transmitter dan receivernya. Jadi dari transmitter itu akan mengirimkan inframerah dan ditangkap di receiver di ujung bagian depannya. Gitu. Nah, karena sensor ini dipasang terpisah, maka deteksi benda yang bisa dideteksi bisa besar. Jadi bisa memiliki jarak sampai sekian meter gitu untuk mendeteksi benda yang lewat pada sensor true beam. Ini ada salah satu contohnya ketika sensor true beam digunakan untuk deteksi kotak susu ya. Seperti ini. Nah, menurut kalian dari deteksi ini sensornya mendeteksi secara NO atau NC?
Ada yang bisa menjawab? Gimana, Mas Nurkolis? Mas Sriwidodo? NC Pak, apa NO Pak? NC Ya. juga Pak kayaknya Pak. NC ya, karena ini ketika Oh, iya. sinarnya dihalang Apa, Pak? sama kotak susu kan, ya kotak susu dihalangi sama kotak susu kan baru dideteksi. Artinya benda itu menghalangi sinar, dan kalau menghalangi sinar dia akan mengirimkan atau sinyalnya 0. Nah, itu adalah berupa NC. Nah, kemudian yang kedua adalah retroreflektor, hampir sama dengan yang tadi true beam, cuman bedanya adalah menggunakan reflektor. Jadi kalau pada true beam itu dari receiver sama transmitternya 2 alat, kalau ini adalah 1 alat di dalam satu sensor, tapi pantulannya menggunakan reflektor atau semacam cermin. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi ini ada kardus yang lewat dari sebuah konveyor, kemudian ada sensor di sana yang mendeteksi kardusnya yang lewat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah diffuse, atau sebuah sensor yang transmitter dan receivernya berada di satu sensor. Kemudian yang memantulkan cahaya adalah objeknya, jadi tidak pakai penerima di sisi yang berbeda atau ada cermin gitu ya di depannya, tapi bendanya sendiri yang dideteksi itu yang mengembalikan sinarnya atau memantulkan sinarnya. Nah, berdasarkan karena bendanya yang memantulkan, jadi kekuatannya terbatas. Artinya bendanya memang harus bisa memantulkan pertama, dan kalau permukaannya tidak halus atau permukaannya bergelombang gitu, tentu pantulannya akan menyebar dan tidak bisa diterima langsung kembali oleh sensornya. Maka sensor ini aplikasi atau pemakaiannya memang terbatas gitu ya. Nah, termasuk juga warna, karena ada warna yang menyerap cahaya seperti warna-warna gelap, dan itu juga berpengaruh ke pantulan dari sinar inframerahnya. Nah, ini ya contoh. Jadi penggunaan dari diffuse untuk mendeteksi botol ya, di sini. Ketika ada botol yang lewat, botolnya memantulkan cahaya dari inframerahnya dan dideteksi oleh sensor. Nah, selanjutnya kita akan kerjakan tugas praktikum. Jadi silakan kalian buka LKPD-nya, sudah saya share di grup ya untuk LKPD-nya. Pertama, ini ada 2 trainer yang akan kalian kerjakan. Jadi saya bagi dulu untuk kelompoknya. Kelompok 1 untuk mengerjakan sorting konveyor, dan kelompok 2 untuk mengerjakan feeding station. Ya, kelompok 1 ada Arif Budiman, kemudian Nurkolis, kemudian Sriwidodo, Kundono, dan Mustika. Kemudian untuk kelompok 2, Iyad, Musli, Khairul Bashar, kemudian Johan Wahyudi, dan Sugiyarti. Itu ya, jadi kalian bisa amati videonya untuk bagaimana kerja trainer kita, dan kalian amati sensor-sensor yang ada di situ. Nah, mana sensor yang termasuk dari sensor fotoelektronik. Seperti itu ya, saya kasih waktu untuk mengamati, silahkan. Nanti sambil saya tanyakan ke kalian untuk hasil pengamatan dan diskusi. Silakan diamati, didiskusikan mana sensor-sensor fotoelektronik dari trainernya. Oke, saya sambil ke kelompok 1 dulu ya. Untuk Arif Budiman, mana sensor yang kamu amati dari trainer ini? Ada tidak sensor fotoelektroniknya? Oh, ada Pak. Nah, di sini ada 3 sensor diffuse, kemudian 1 bagian awal konveyor dekat proximity, dan 2-nya lagi ada di dekat silinder, Pak. Ya. Nah, fungsinya untuk sensor diffuse 1 di bagian awal sebagai deteksi ada benda yang lewat.
Kemudian di diffuse 2 ada silinder 1 untuk menginfokan PLC bahwa benda di depan silinder 1, PLC mengaktifkan silinder 1. Kemudian sensor diffuse 3 untuk silinder 2 menginfokan benda di depan silinder 2, PLC mengaktifkan. Nah, kemudian teman-teman siapa yang mau menyebutkan wiringnya? Oke, itu untuk hasil diskusinya nanti aja. Jadi yang sekarang hasil pengamatan kalian dulu. Ya, jadi hasil pengamatan dulu nanti. Nah, itu yang kalian dapatkan ya. Nah, dari hasil diskusi kalian, coba kalian cari referensinya di internet. Apakah memang benar yang digunakan di situ adalah diffuse atau ada tipe lain? Silahkan coba dicari di internet dulu ya. Untuk saya akan ke kelompok 2 dulu ya. Ke kelompok 2. Silakan, Mas Khairul mungkin bisa menerangkan hasil diskusi kalian. Iya Pak, saya ini Pak, tadi setelah mengamati di gambar itu dapat diffuse 2 buah Pak. Satu pada ujung awal konveyor, satu di dekat gate, dan satu through beam pada akhir konveyor. Nah, fungsi sensor tersebut, sensor diffuse 1 di ujung awal sebagai deteksi ada benda di ujung konveyor. Sensor diffuse 2 di dekat gate menginfokan PLC, dan PLC itu akan menggerakkan gate menahan benda Pak. Terus yang ketiga, sensor through beam untuk menginfokan PLC bahwa benda sudah berada di ujung konveyor. PLC akan mengeluarkan benda yang selanjutnya, gitu Pak. Itu yang baru kelompok kami temukan Pak. Oke, ya. Ya, sama ya. Untuk kelompok 2 juga coba cari referensi apakah yang tadi sudah kalian temukan itu sudah tepat untuk sensornya, atau mungkin di bagian silinder yang bagian belakang itu apakah ada sensor dari fotoelektronik juga. Silakan ya, dicoba cari di internet. Baik. Untuk kelompok 1 sudah ketemu dari bahan internetnya, apakah sama atau berbeda? Siapa nih dari kelompok 1 yang coba menjawab? Mas Widodo mungkin, apakah sudah sama? Mas Widodo atau Mas Nurkolis? Atau Mas Kundono? Ya, ini ada aktifan saya nilai. Silakan untuk sama ya. Oke. Ya. Sudah sama, nanti kalian bisa buat isi dulu di LKPD, termasuk untuk wiring diagramnya. Nanti kalian bisa presentasikan disebutkan saja atau dibacakan saja dari hasil LKPD kalian, tidak perlu ditampilkan, tidak apa. Kalian bisa sampaikan hasilnya nanti setelah kalian mengisi LKPD ya. Saya coba ke kelompok 2 dulu untuk hasilnya. Apakah dari referensi yang kalian dapat dari bahan maupun dari internet, apakah ada tambahan mungkin sensornya atau sudah sama dengan diskusi awal kalian? Udah sama Pak. Sama ya Mas Yad ya. Wah, berarti udah pintar-pintar nih, udah belajar dulu ya semalam ya. Oke, sama ya, kalian isikan dulu di LKPD. Masukkan juga untuk wiring diagram dari sensor yang kalian sebutkan tadi, kalian tuliskan untuk terminal bloknya dan juga ke PLC-nya ya. Kalian bisa tuliskan di situ sesuai sama tugas yang ada di LKPD. Nah, ini ya, saya tampilkan lagi tugasnya biar kalian tidak kelupaan. Jadi kalian sudah mendiskusikan tadi untuk sensornya dan fungsi, kemudian untuk bahan informasi lain sudah kalian dapatkan, dan untuk diskusian hasil dari bahan yang kalian dapatkan dan sudah kalian isi ya ke LKPD, diisi ya LKPD-nya, jangan lupa. Dan juga nanti kalian akan mempresentasikan dari hasil LKPD kalian, dan kelompok yang lain bisa menanggapi, dan saya juga akan
menanggapi dan memberikan masukan dari hasil presentasi kalian. Oke, sudah selesai KPD-nya? Sudah kelompok 1, kelompok 2? Bentar lagi, Pak. Oh ya. Baik, yang kelompok 1 sudah belum? Untuk LKPD-nya? Kalau sudah siap, nanti silakan kalian pilih siapa yang mau presentasi. Harapannya sih semua ya. Jadi bisa aktif kalian untuk mempresentasikan, karena ada penilaian juga dari bagaimana kalian mempraktekkan ini, dari hasil bagaimana presentasi dan juga hasil yang kalian dapatkan dari praktek tadi. Oke, kita mulai presentasi ya. Sudah cukup sepertinya waktunya. Untuk kelompok 1 dulu, silahkan. Dari Mas Arief, Mas Nurkolis, Mas Riwidodo, Mas Kundono, dan Mbak Mustika. Saya tampilkan lagi untuk trainernya. Silahkan bisa kalian jelaskan hasil diskusi kalian yang ada di LKPD. Ya, silahkan. Baik Pak, yang untuk layarnya Pak. Ya. Ya. Ini saya coba share ya Pak. Oh ya, sebentar saya stop dulu. Ya, silakan. Mas Nah, Arief, ini Pak udah muncul ya Pak. Oh ya. Nah, ini bagian-bagian dari inputan PLC Pak. Ya. Ada tombol emergency stop, kemudian input-inputnya ini ada sen 3, sen 4, kemudian alarm, ada reset. Nah, dan lagi ini di bagian outputnya Pak. COM 1, COM 0, COM 1, COM 2, COM 3, kemudian ini Y-nya itu sebagai output yang di-command secara positif. Nah, kemudian ini bagian sensor-sensornya. Ada sensor warna, ada sensor fiber optik, ada photoelektrik, ada inductive proximity, capacitive proximity, photoelektrik. Nah, kemudian ada photoelektrik lagi. Nah, mungkin itu aja Pak dari kelompok 1. Oke. Nah, untuk alamatnya, kan di LKPD ada itu untuk alamatnya. Mungkin alamatnya ya Mas Pak. Arief, ya. Siapa yang mau ini bantu? Silakan. Teman-teman. Ya, Mas Widodo mungkin atau Mas Kundono? Bisa ditampilkan lagi slide-nya yang tadi. Oh ya, yang gambar ya? Ini ya Pak. Oh, saya apa? Siapa Pak? Yang untuk gambar ini siapa? Hari baca sekalian. Oh, saya yang baca ya Pak. Oh ya, silakan. Ya. Ya. Di wiringnya sinyal diffuse 1 di terminal blok B-2 Pak. Nah, kemudian sinyal sensor ke pin PLC yaitu X7. Mana ya? Nah, ini. Ya. Kemudian sinyal diffuse 2 sensor ke terminal blok B-20. Kemudian sensor sinyal ke pin PLC yaitu X13. Nah, di sinyal diffuse 3 sensor sinyal ke terminal blok B21, sinyal sensor ke pin PLC X14 Pak. Oke, ya. Nah, ya Pak, cukup ya Pak. Ya, terima kasih Mas Arief. Ya, saya tutup share-nya. Ya. Terima kasih Mas Arief untuk presentasinya. Nilainya maksimum ini Mas Arief semua yang memborong presentasi. Nah, kelompok 2 mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai hasil yang didapatkan oleh kelompok 1, silahkan. Ada mungkin? Kelompok 2? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya rasa sudah
ini sudah benar ya. Jadi memang sensor yang digunakan adalah diffuse. Selain tadi ada solar sensor dan photo proximity ada juga di situ. Tapi karena kita untuk hari ini materi kali ini adalah fokus di fotoelektronik, jadi sudah benar ya ada 3 diffuse yang didapatkan dan untuk terminal bloknya maupun sinyal untuk PLC-nya sudah benar ya. Dan untuk ini untuk yang kelompok 1 sudah selesai, kita ke kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 bisa dipresentasikan hasil diskusi di LKPD kalian. Silakan, siapa ini kelompok 2? Mungkin Mas Khairul atau Mbak Sugiyarti nih, bisa silakan. Atau Mas Iyad, silakan. Mas Musli, Mas Johan, boleh? Ayo, silakan kelompok 2 bisa mempresentasikan. Saya lagi deh Pak, saya lagi. Ya, silakan Mas Khairul. Kalau gambar tadi mungkin sama ya Pak ya. Cuman ini aja deh, Ya. kesimpulan akhirnya aja. Tadi bisa disebutkan saja, silakan. Ya. Baik Pak, saya bacakan. Yang pertama, sinyal diffuse 1. Terminal bloknya itu X21. Untuk pin PLC-nya IO ya Pak. Itu. I.0 itu. I.0, maaf. Ya. Ya. Terus yang kedua, sinyal diffuse 2. Terminal bloknya adalah X222. Terus untuk pin PLC-nya I.1. Yang ketiga, through beam-nya terminal blok X23. Untuk pin PLC-nya I.2 Pak. Mungkin itu Pak dari kelompok 2. Ya. Maaf Pak, yang lain pada agak malu-malu ini. Ya. Oke, itu ya dari kelompok 2. Ya, mungkin kelompok 1 ada yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan mengenai hasil dari kelompok 2. Tidak ada? Ya, coba. Nah, ini saya coba mengangkat. Jadi, tadi pada sensor di PLC-nya yang di konveyor yang kelompok 1 itu kan X ya. Kemudian kelompok 2 adalah I. Nah, kalian tahu tidak kenapa berbeda dari input, nama pin input dari PLC-nya? Kira-kira dari pengamatan kalian di video itu, bisa kalian simpulkan kenapa bisa berbeda? Kalau Pak boleh jawab ya Pak? Ya, silakan Mas Arif. Kalau saya lihat itu tergantung jenis PLC yang kita gunakan Pak, atau brand yang kita gunakan itu apa. Itu aja Pak. Ya, oke. Ada jawaban lain mungkin? Silakan. Mencoba ya Pak. Ya, silakan Mas Mundono. Mungkin penempatan inputnya Pak, alamatnya tidak sama dengan yang lain. Bahkan di alamat yang berbeda. Alamat input yang berbeda maupun alamat output yang berbeda. Oke, ya ada lagi mungkin jawaban yang lain? Ya, baik, ini ya saya berikan informasi. Jadi tepat jadi jawabannya Mas Arif. Jadi karena memang sensor PLC yang kita gunakan tipenya dan mereknya berbeda memang. Untuk yang konveyor itu merek yang kita gunakan Mitsubishi. Jadi inputnya namanya X, outputnya namanya Y. Kemudian untuk feeder yang di kelompok 2 itu adalah Siemens. Tadi kalau kalian bisa lihat di videonya itu Siemens itu yang inputnya I, outputnya adalah Q. Nah, jadi itu yang kalian perlu mengetahui nama-nama input karena ketika nanti di minggu depan kalian belajar tentang pemrogram PLC,
Nah, tergantung PLC apa yang kalian pakai nanti. Kalau kalian pakainya Mitsubishi ya, nanti kalian kasih alamat inputnya di X, kemudian kalau di Siemens ya di I dan Q, seperti itu ya. Baik, saya sharekan lagi untuk presentasi ya. Jadi dari hasil yang kalian sudah dapat di LKPD, nanti kalian bisa kirimkan ke Google Classroom atau Edmodo ya. Untuk hasilnya bisa difoto kan di atau di. Dan terakhir kita akan tes dulu dari review dari kegiatan praktek kita di hari ini. Nah, kalian bisa akses soalnya di Edmodo atau di Google Classroom, dan saya akan tampilkan juga di sudah terlihat slideshow saya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Sudah ya? Oke, ya. Ya, ini ya ada soal untuk review kita di materi hari ini. Jadi silakan kalian isi. Saya berikan waktu sekitar 5 menit karena 4 soal berdasarkan apa yang tadi kalian kerjakan di praktek. Silakan untuk diisi pada Edmodo-nya. Baik, Pak. Ya, silakan. Oke, sudah selesai? Udah, Pak. Sudah ya? Ya. Untuk jawabannya nanti akan saya cek dari Edmodo yang kalian kirimkan, dan untuk materi hari ini saya cukupkan sekian. Untuk praktikum di minggu depan kita masuk ke KD 3.19 tentang PLC ya. Jadi kalian akan mempraktekkan bagaimana kontrol PLC dan juga bagaimana komunikasi data pada PLC. Nah, tadi kan kalian sudah melihat atau mengamati dari trainer untuk input outputnya. Dari inputnya dulu yang tadi kalian sudah amati, nah itu yang akan kalian pakai minggu depan untuk membuat program PLC-nya. Jadi kalian akan membuat program seperti yang kalian lihat atau yang dijalankan sama trainer ini dengan program yang kalian buat sendiri. Seperti itu ya. Nah, untuk pelajaran hari ini, oke, ini saya tutupkan dulu untuk sharingnya. Baik, pelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas keaktifan kalian, dan mohon maaf kalau saya ada salah kata. Dan untuk menutup, mungkin sebelum kita tutup bisa dipimpin lagi dengan doa oleh Mas Widodo, silakan. Oke, marilah teman-teman kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa. Siap di tempat masing-masing, berdoa mulai. Berdoa cukup. Ya, terima kasih Mas Widodo. Ya, saya akhiri. Selamat mengikuti pelajaran selanjutnya, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.